Good morning, Miss. Kita mulai Pak Thomas. Udah jam 7:30. Good morning, Miss. Selamat pagi, Pak Brahma. Selamat pagi, Pak Thomas. Good morning, Miss Nelly. Morning. Teman-temannya nggak dibilang selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Oke, selamat pagi. Clarissa. Oke, kita akan mulai ya hari ini ya. Yang pagi, jelas, Pak Guru. kalau mau nyiapin kertas, pulpen, dan sebagainya silahkan. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar ya dengan tema ketiga. Nah, belajar tema 3 nanti apa aja? Lebih baik kita berdoa dulu. Tadi Pak Thomas sudah nunjuk Theo untuk berdoa. Silahkan, Theo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Sekarang kami mau belajar. Dan berkatilah guru-guru dan kami semua agar dapat belajar dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Amin. Oke, terima kasih, Theo. Ini di chat ada good morning Miss. Oke lah. Lanjut. Kita kan Indonesia Raya dulu ya. Pak Thomas atau saya nih? Dibuka dulu. Belum nyiapin. Ya pasti aja. Tunggu. Oh, belum. Bentar ya. Yuk, kameranya pada dibuka yuk. Masih banyak salah buka. Nih. Yuk, open kamera yuk. Udah ya. Oke, setelah Indonesia Raya, Bapak mau share sesuatu di chat ya? Bentar. Mentimeter. Bukan. Iya. Oke, di chat silahkan. Di situ ada sebuah pertanyaan. Ini kebuka nggak sih, Miku? Oh, udah ya. Di sini ada sebuah pertanyaan.
yang dimana silahkan kalian jawab. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Pak. Silahkan dijawab untuk yang di Mentimeternya ya. Jangan di chat. Saat teman kesusahan kita harus ngapain sih? Ada yang membantu. Terus, membantu semua. 5 orang kok jawabannya sama. Coba. Bentar dulu. Teman. Oke, ada. Mentimeter saya tidak bisa dibuka. Diklik ulang lagi coba. Oke. Oke. Rata-rata dari berapa ini 70 ya? 70 partisipan yang ada itu berarti kalau kelas kita jumlahnya 80 berapa Pak Tom? Kelas 3 itu? Pak Tom? 8, 29, 28. 8 berapa? Berapa tuh? Lah, 28 kali 2 aja dulu. 2 kali 8 kali 3. 28 kali 3. Tambah 1. 85. 85, 70 berarti 15, 18 ya nggak datang ya? Pak, saya masih nggak bisa dibuka. Yang nggak bisa dibuka, jawabannya ada yang sama dengan yang teman kalian nggak? Fansel. Fansel yang nggak bisa buka ya? Bukan tuh. Hansel. Oke, so. Ya. Jawabannya ada yang sama di sini kan? Jawabanmu? Ya. Ya, oke. Kalau sama berarti nggak usah nggak apa-apa. Oke. Berarti udah setengah lebih ya ini ya. Dari 70 ada 43 yang ini. Apa? Yang paling atas itu yang kuning itu loh. Yang mana ya? Yang tadi ada Noah lihat itu tulisannya. Oke. Oke, Bapak akan stop dulu. Kita akan bahas dulu ya. Saat ada teman yang kita kesusahan. Nah, kesusahan di sini kenapa ada yang bilang menjenguk? Susahnya itu dalam hal apa dulu kan kita nggak tahu ya. Nah, yang lebih tepat yaitu kita harus membantu dan menolongnya. Ya, ada juga yang bilang menyemangati, boleh. Kalau kita nggak bisa membantu dan menolong teman kita yang kesusahan, setidaknya kita harus menyemangatinya. Ya, mendoakan juga boleh, mendoakan temannya dan membantunya. Nah, kenapa kita harus bantu, kita harus menolong di situ ya? Nah, kita akan pertanyaan kedua dulu sebelum nanti Bapak akan bahas lebih dalam. Oh, udah habis ya? Oke. Nah, saat teman yang sakit, nih, tadi pertanyaan pertama tadi kelewat ya, langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke, yang pertanyaan ke-1 kita harus. Ada yang tulisan menjenguk. Iya, menjenguk dan mendoakannya. Oke, nah di sini yang akan kita bahas, oke Bapak stop share dulu. Udah ya, main Mentimeternya ya. Pada saat ada teman yang kesusahan, atau ada yang teman yang sakit, setidaknya kita kalau sakit itu kita harus jenguk ya, jenguk atau mendoakan lah. Paling tidak kalau zaman sekarang sakit kita nggak usah jenguk nggak apa-apa, tapi kita cukup video call. Iya. Ya, video call kan cukup lihatin wajahnya ya. Kayak ini beberapa di Zoom ini kan ada yang lihatin wajahnya, ada yang enggak. Apakah karena malu, belum mandi, yang belum buka kamera? Apakah malu karena masih ada sesuatu yang ada di mata? Maksud penutup mata tidur itu loh. Bukannya apa-apa, penutup mata tidur itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi. Bentar, Pak siapin dulu. Enggak, Mama. Enggak. Terus. Iya juga nggak apa-apa. Bapak akan siapkan dulu materinya. Amis. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai tolong menolong. Ya. Seperti yang di awal pembukaan tadi
Mentimeter 2 pertanyaan itu, adakah yang sakit, adakah yang kesusahan, kita harus menolongnya. Tadi yang sakit boleh ya mendoakan, menjenguk. Menjenguk itu nggak harus langsung, tapi biar bisa video call. Kita bahas dulu dari kata menolong. Ya. Menolong dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia yang artinya membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Nah, di sini berarti kalau kita menolong seseorang itu dengan ikhlas, ya. Misalnya contoh kecil menolong yang ada ini berarti anak-anak banyak di rumah ya. Di rumah misalnya, di rumah ada orang tua yang mengalami kesusahan. Bukan kesusahan ya, maksudnya pekerjaan orang tua banyak. Ya, kalian minimal satulah meringankan tugas mereka itu saat bangun tidur, misalnya beresin tempat tidurnya. Ya, itu contoh kecil aja dulu. Menolong yang sedang kesusahan. Jadi, biarpun orang tua kamu tidak bilang aku mengalami kesusahan, setidaknya kalian berinisiatif, ya, berinisiatif untuk membantunya, biarpun hanya merapikan tempat tidur. Oke, sekarang yang berikutnya. Nah, kita akan lihat tolong menolong sendiri itu apa, yaitu saling membantu, sama seperti tadi ya. Karena kata tolong itu juga diambil dari KBBI juga membantu, jadi tolong menolong itu berarti kita akan saling membantu. Jadi jika misalnya kita dibantu teman, nah sekarang dari kelas ada 75 orang yang datang ini dikurangi 3 itu berarti 72 ya. 72 siswa. Bapak pengen salah satu yang raise hand, pernahkah ditolong orang lain? Coba. Salah satu raise hand saja. Catherine. Oke. Catherine, yang pertama kali raise hand. Silahkan, Catherine dulu. Catherine, ceritakan pengalaman kamu ditolong orang lain. Coba, Catherine. Silahkan dibuka kamera biar Bapak lihat wajah Catherine itu cantik atau gimana sih? Catherine. Catherine, silahkan dibuka kamera, dibuka mic-nya. Ceritakan pengalaman kamu ditolong orang lain. Nah, ini Bapak tanyanya ditolong orang lain ya, bukan menolong. Yuk, Catherine, silahkan. Bapak menikmati pantai dulu nih. Catherine, kalau enggak Bapak ke yang lain nih. Mudah, lebih cepat, menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Oke, Catherine, pertanyaannya apa? Dijawabnya apa? Coba, ayo. Ayo. Pernahkah ditolong Yang orang lain. lain? Yang lain ya, yang lain. Oh, Clarissa, silahkan Clarissa. Clarissa ada Bantu dua. teman saat Gini Clarissa, Jatuh stop dulu. Pernahkah kamu ditolong, bukan menolong ya? Pernahkah kamu ditolong orang lain pada saat kamu mengalami kesusahan? Coba. pernah dibantu teman saat jatuh dari sepeda. Itu pas kapan coba? Kamu ceritain dong. Pada awalnya hari apa, kejadiannya di mana, gitu bisa nggak? Depan rumah. Oh, pas di depan rumah. Kamu sepedaan sama teman gitu ya. Terus jatuh. Lain kali pakai sepeda roda 3 ya. Kan namanya juga belajar roda 2. Oke, Rachel, Mikaela, silakan. Saya pernah dibantu Koko saat mama ke rumah sakit. Oh, gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Mamanya pergi ke rumah sakit di Jakarta. Habis itu Koko membantu untuk mengerjakan tugas. Oh, jadi Koko bantu Kela. Bukan Koko yang ngerjain kan? Ya.
Semoga Koko nggak yang ngerjain ya, tapi kalau yang ngerjain cuma tanya Ya, artinya apa seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Kela. bantu belajar. Iya, membantu belajar ya. Oke, terakhir Sidat. Silahkan Sidat. Pernah dibantu seseorang nggak Sidat? Pernah pas jatuh dibantu teman. Itu ceritanya gimana coba? Jatuh dari mana? Jatuh dari tempat tidur dibantu teman gitu ya? Temennya di tempat tidur. Jatuh dari tempat sepeda. Oh, sepeda lagi. Oke, sepeda lagi. Jadi di sini, oke, terima kasih ya. Ada 2 kasus ya di sini. Ada yang jatuh dari sepeda 2 orang dan 1 orang pada saat belajar dia nggak tahu tanya kokonya, gitu kan? Nah, itu kalian juga harus apa ya? Mencontoh perbuatan itu juga ya. Nah, sekarang ini apa ya? Slide berikutnya apa ya? Bentar. Oh, ini manfaat nanti aja lah. Oke, sekarang Bapak tanya lagi ke yang lain. Selain Clarissa, selain Kela, selain Sidat. Tadi 3 orang itu kan yang sharing. Sekarang Bapak ingin kalian sharing 3 orang lagi, angkat tangan lagi. Siapa yang pernah membantu seseorang dalam hal kecil? Saya. Angkat tangan dulu baru bilang. Bapak kan nggak bisa bilang siapa saya. Angkat tangan di sistem. Oke, Kalea, silahkan. Oke, udah 3 dapat 3 orang ya. Oh, tadi kok satunya hilang. Baru ada 2 ya, Kalea sama Veronica. Oke, Kalea dulu silahkan. Pernah membantu seseorang nggak? Oke, udah ada 3 ya. Terakhir nanti berarti Kalea, Veronica, Karisa, Yoselin Priscilan, sama Mikaela Tasi Pema 3C. Oke, Kalea dulu. Kalea dulu, sorry. Saya pernah menolong teman untuk mengajar teman menaiki sepeda. Oh, iya. Oke, membantu mengajari temannya naik sepeda ya? Iya. Sepeda roda berapa? 1. Coba. Rodanya lupa. Aduh, rodanya hilang. Bapak potong 1 nanti. Emang Ada satu yang sering ada di badut. iya sirkus ya. Oke, berarti Kalea tadi membantu temannya belajar sepeda ya? Karena temannya masih baru atau masih berapa, apa ya, ibaratnya masih takut lah ya atau ragu-ragu untuk naik sepeda roda 2, akhirnya dia membantu temannya. Oke, terima kasih Kalea. Silakan reskennya ditutup ya. Berikutnya Veronica. Saya pernah menolong ibu mencuci piring. Oke. Mencuci piring atau memecahkan piring? Mencuci. Oh, mencuci. Mencuci piring itu kamu lakukan hampir setiap hari atau cuma sekali saja? Kalau ada maunya, misalnya. Biasanya kalau anak yang sesekali minta tolong kok minta tolong Setiap hari lagi? habis makan. Setiap hari habis makan. Oh iya. Oke. Kirain Bapak sih kamu bantu Mama mencuci piring saat minta mau dibeliin sepeda. Iya. Enggak. Enggak. Kan ada aja yang kayak gitu kan, anak Iya. yang seperti itu ada. Misalnya baik nih sama orang tuanya, ujung-ujungnya minta apa? Minta es krim. Ujung-ujungnya minta apa? Cilok baru lewat. Ya kayak minta imbalan, Ya, itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya membantu orang tua, ini Ikhlas. orang tua dulu ya, orang tua dulu itu harus ikhlas. Maksudnya ya itu memang kewajiban kita sebagai anak gitu. Tapi kalau orang tua selalu beli micin, tapi nanti katanya duitnya kembaliannya buat kamu, tapi pas dibeli pas duitnya. Nah itu apa maksudnya? Teknik buat Ya, dibeliin. teknik orang tua supaya apa? Kamu tuh jangan mengharapkan imbalan dari orang tua karena menolong itu Tuh harus pagi-pagi udah ketawa. gitu ya. Sering ini nggak ngeliat apa-apa, dari ini sekalian film. itu ya. Sering ngeliat dari Oke. film. Kita ke Katanya berikutnya. kembaliannya buat kamu, tapi duitnya pas kagak ada kembaliannya. Nah ya, oke. Kita ke tadi Michelle Tasi ya. Silakan. Pernah membantu adik membereskan mainan. Oh, itu karena Michelle Tasi disuruh mama atau Michelle Tasi sendiri? Sayang adik. Pak, Ya. saya mau jawab. Nanti ya, ada urutannya ya. Oke.
Michelle, kamu membantu membereskan mainan tuh karena disuruh mama, karena mama sudah megang apa namanya? Megang pundak ini ya? Pundak. Megang apa, Mem? Yang itu. Centong. Nah, megang centong atau megang sapu. Michelle, kamu harus bantuin adiknya. Gitu atau kamu dengan sendirinya sih? Kalau nggak pegang karena- ini, kalau nggak pegang yang buat jemuran baju. Enger. Itu yang rasakan seperti itu kayaknya. Kalau nggak sendal jepit. Aduh, si Dev ada aja bikin sakit. Michelle perut dulu, tadi. Michelle silahkan dijawab. Pertanyaan Bapak tadi, kamu membantu adik kamu membereskan itu pada saat mama kamu sudah mulai pegang sesuatu. Atau sayang Maka adik. kamu dengan, oh iya, rumah berantakan nih, aku mau beresin saja. Miss. Gimana Michelle? Michelle atau siapa tadi? Ya, Michelle Tashi. Michelle Tasi. Gimana? Kadang-kadang Kadang-kadang pas mama marah ya. Bagus. Oke, nah berarti apa? Untuk yang lain juga ya yang masih punya adik. Jadi sebelum orang tuanya megang sesuatu tuh tolong dibersihin gitu ya. Karena kita kan juga mainnya bareng-bareng ya. Tidak hanya nanti ujung-ujungnya, adik kan yang berantakin. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus cepat-cepat beresin supaya orang tua tidak pegang sesuatu terus marah pada kita. kalau orang Dan, tuanya udah megang sesuatu kita mewet, nyong digeplak. nah itu pengalamannya Dev ya, jangan dicontoh. Iya. Oke, berikutnya Cita, silahkan. Si itu dulu tadi Noah. Hah? Noah dulu tadi. Oh, Noah dulu ya, udah Cita dulu baru Noah lah ya. Bapak ya Noah ya. Terakhir ya buat penutup. Silakan Cita, nggak apa-apa. Ini yang menolong atau yang Cita, dengerin dulu ya Noah ya. Membantu mengasuh anak kakak sepupu. Oh, itu ceritanya gimana Cita? Membantu mengasuh anak sepupu itu gimana? Jadi main sama keponakan Terus? agar tidak terluka. Rumahnya dekat dengan Cita atau kebetulan datang ke rumah? Biasanya datang. Oh iya. Oh, berarti sepupu kamu itu datang ke rumah kamu ya? Heeh. Kami bermain gitu ya? Kan ke rumah. Iya, ke rumah. Oh, kamunya ke rumah sana. Iya. Oh, Berarti kamu bermain. baik banget. Terus Udah kamu yang kalian berkunjung. bantuin gitu ya? Bantuin ngasuh. Ih, Cita Oke, berarti Cita keren. masuk supaya tidak ribut. Oke, terima kasih ya Cita ya. Sekarang Noah, atau di sini di Zoom-nya tertulis Dahliawati, itu mamanya ya. Oke Noah, silahkan. Menolong ya. Mama membantu orang yang jatuh? Jatuhnya gimana? Kamu yang jatuhin atau gimana? Jatuhin, astaga. Main lari-larian jatuh. Mau bantuin? Lari-larian kamu senggol jatuh gitu. Enggak no senggol tau. Oh, no senggol tapi no juga. Si Pak Bram ini. Oke. Jadi Noah membantu temannya pada saat terjatuh, entah tersenggol atau apa kan kita nggak tahu ya. Terjatuhnya bisa aja dia lari nggak seimbang, terus dia jatuh. Tahu-tahu dia dengan semangat 45, tahu-tahu jatuh, terus itu apa? Kamu tolong. Itu juga hampir sama dengan beberapa orang yang terlalu bersemangat bersepeda. Akhirnya dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya dan jatuh tersendiri. Itu ada. Aku pernah naik sepeda kecepatan sepedanya mana remnya belum. Nah, itu bukan blong, itu cuma loss. Iya nggak bisa Oke, dilem. Audrey terakhir, Audrey. Dibuka kameranya, Audrey. Adek membersihkan Dibuka tempat kameranya. tidur. Tadi yang bicara buka kamera semua loh. Nah, gitu ya. Membantu adek membersihkan tempat tidur. Tempat tidurnya kan bareng sama kamu. Kenapa kamu juga harus bantu dia? Kan kamu juga pakai. Kan juga berantakan. Nah iya, berarti tempat tidurnya adik kan bareng sama kamu kan, Audrey? Iya.
Iya, berarti kan itu bukan membantu lagi. Kamu juga harus merapikan tempat tidurmu sendiri. Itu. Bukan membantu adik, tapi kamu berkewajiban membersihkan tempat tidurmu sendiri. Tapi juga bisa sih membantu adik untuk membereskan tempat tidurnya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung materi lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah sharing. Nanti kan sharing lagi. Maaf, saya telat. Oke, tidak apa-apa. Nanti akan sharing lagi ya setelah materi lagi. Oke, berikutnya adalah manfaat tolong-menolong. Untuk yang pertama, manfaatnya kenapa belum keluar? Oh, kenapa belum klik ternyata. Nah, pekerjaannya akan cepat selesai. Tadi seperti yang disampaikan, siapa tadi yang pertama kali tadi? Lupa namanya. Lea. Saya Nah, itulah. Tadi yang disebutkan teman kalian tadi yang pertama kali itu adalah manfaat tolong-menolong. Ya. Bukan seperti yang Bapak minta harapan jawabannya apa. Tapi terima kasih telah mengingatkan Bapak ya. Nah, manfaat yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Kenapa pekerjaan cepat selesai? Karena kalau kita tidak menolong, tidak membantu, kita dengan enak-enak saja duduk, padahal yang orang tua atau siapa adik kamu itu sangat membersihkan tempat, yang lain itu akan lama kalau kamu nggak bantu. Ya. Jangan berpikir aku bantu kan mau ngerecokin saja. Nah, itu mah masalah ya. Jadi kalau misalnya menolong orang tua saat membersihkan rumah itu juga baik ya. Pekerjaan cepat selesai, kalian cepat menikmati suasana yang bersih. Biasanya seperti itu kan. Oke. Yang kedua adalah mempererat persaudaraan. Nah, seperti tadi yang dilakukan Cita kalau nggak salah, pada saat berkunjung ke rumah saudaranya, dia membantu mengasuh. Berarti kan persaudaraan antara Cita dengan tadi yang didatangi temannya itu bibi atau siapa ya, saudara ya, itu semakin erat karena saling membantu atau saling menolong di sini. Ya, tadi kan Bapak sengaja ya di sini. Kita sharing dulu contoh-contohnya apa yang pernah kalian lakukan. Nah kan bisa Bapak kasih buat contoh yang di sini ya. Mempererat persaudaraan tadi yang seperti yang dilakukan Cita. Yang ketiga, bentar ya. Pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, maksudnya berat itu apa? Misalnya tadi dicontoh nggak ada sih yang kalian share ya? Ada tadi yang mainan itu loh. Oh iya, yang mainan, yang menunggu. Beresinnya kan lama, tapi kalau sama-sama Oh cepat, iya, betul. cepat dan ringan. Mikaela siapa tadi ya? Yang beresin mainan, Michelle kayaknya. Michelle Tanis ya. Nah, tadi Michelle Tanis beresin mainannya adik. Coba kalian bayangin, misalnya adiknya sendiri yang beresin mainan, itu lamanya seberapa? Selain lama, dia juga masih anak kecil, pasti dia akan ngambek, ngadat, capek, nangis seperti itu biasanya. Bisa 1 tahun. Yo enggak lah, nggak nyampe lah. Cuma 1 minggu aja kurang sedikit ya kan. Aneh bisa sampai 1 minggu. Lah kamunya 1 tahun. Iya. Lu adiknya udah ulang tahun lagi nanti. Contoh ya. Oke, kita boleh sambil bercanda tapi tetap kita ke rel keretanya, rel kereta pelajaran kita. Nah, itu pekerjaannya yang berat menjadi ringan. Nah, adakah lagi di sini? Oh, ada. Menumbuhkan kerukunan. Nah, tadi contoh yang kalian contohkan baik dari yang Sidra, Kela, Mikaela, siapa tadi itu, terus Cita dan semuanya yang tadi aku masih malah lupa ya. Itu bisa menumbuhkan kerukunan. Kenapa menumbuhkan kerukunan? Pada saat kalian menolong, kalian secara tidak langsung sudah membantu teman ya, itu ya. Nah, itu kalian sudah berarti tidak ada masalah atau temannya tidak marah dengan kamu. Ya. Kalau temannya marah, ditolong malah marah, itu aneh. Ya, bayangin aja kalau misalnya teman yang kalian tolong tadi yang jatuh dari sepeda terus dia marah-marah sama kamu sendiri, kamu terus beringinan untuk menolong lagi nggak kalau kayak gitu? Kalau yang ditolong aja marah-marah. Misalnya nih Bapak nolong Devnya malah marah-marah nih, Bapak kayaknya udah nggak mau lagi nolong Dev,
Wong ditolong baik aja malah dia marah-marah sama bapak. Ya enggak? Bener enggak, Dev? Malahan adik aku yang sering kayak gitu, mau dibantuin malah dia malah sendiri. Nah, berarti kalau dibantuin malah sendiri, kamu jadi semakin itu ya ragu ya untuk bantu lagi ya. Malahan aku kesel. Nah, malah menimbulkan kesalahan. Nah, tadi ya. Jadi kalau yang kita sudah ikhlas membantu, tapi teman yang dibantu malah marah, kita sendiri juga yang kesel. Seperti yang tadi di Dev lakukan ya. Dev lakukan, yang Dev alami kok lakukan lagi. Salah toh bahasanya. Nah, itu yang menumbuhkan kerukunan. Kita ke slide berikutnya. Nah, tolong menolong ini dapat dilakukan di mana saja. Ini Bapak tadi ambil sedikit rumah, ya. Baik, tolong menolong bisa dilakukan di rumah. Itu dalam skup keluarga yang kecil antara papa, mama, kalian itu termasuk tadi. ya termasuk kakak dan adik ya, dan kalian sendiri. Jadi kelihatan rumahnya biar asri seperti itu, apa yang harus dilakukan? Misalnya seminggu sekali kita bersih-bersih rumah bareng-bareng. Misalnya kalian hanya bisa mengepel lantai, ya pel lantai lah. Kalian bisa nyapu rumah ya, sapulah, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang sudah sudah punya mbak, terus kalian malas beresin tempat tidur, malas mencuci piring habis makan, nah itu nggak boleh. Ya, tadi seperti contoh yang dilakukan teman kalian yang mencuci piring setelah makan, itu bagus. Aku pernah pas lagi mau makan, kan doa dulu. Tiba-tiba makanannya hilang pas aku udah selesai doa. Nah, itu harusnya kamu ngambil salah satu ayat agama, Pak, lupa Matius atau apa itu, berjaga-jagalah. Dia ambil mas sama papa saya diumpetin ke bawah meja. Nyari-nyari ke dapur, nyari-nyari ke itu kamar. paham untuk Bapak bilang berjaga-jagalah, dia pasti paham, dia maksudnya gimana itu tahu. Harusnya lauknya dikubur di nasi. Oke, itu contoh tolong menolong yang dilakukan di rumah, nanti Bapak sampaikan lagi ya. Jadi kalau kalian mau tolong menolong itu bisa dilakukan di rumah. Dalam hal kecil pun bisa. Ya, seperti tadi si Mikaela tadi yang ditolong kokonya pada saat menjelaskan materi pelajaran kalau dia belum bisa. Tadi kan pas mamanya ke Jakarta di rumah sakit, gitu kan ada. Terus ada juga tadi yang mencuci piring ya tadi ya si kelas 3C tadi lupa namanya. Veronica. Pokoknya lupa Mem. Pokoknya yang diingat contohnya aja. Itu yang mencuci piring setelah selesai makan. Harusnya memang seperti itu ya. Jadi sedikit meringankan beban orang tua. Betul. Ya untuk membersihkan rumah. Itu Bapak harap anak-anak kelas 3. Bahkan nanti sampai kalian besar pun juga Bapak harap masih seperti itu ya. Tetap rendah hati, jangan sombong, tapi agak sedikit congkak itu tidak boleh ya. Nah, berikutnya. Pak, besok ada tugas nggak? Besok itu tanggalnya Bapak akan Merah. ya, Bapak akan ingkarin merah sendiri tanggalnya, biar libur. Bukannya hari ini yang merah ya Pak? Dibalik ya, dimundurin. Ini Bapak tarik tadi lampu merahnya. Pak, Sama pemerintah, Pak, bukan sama Bapak. Tahu saja sama pemerintah. Kan Pak, tadi ada yang tanya kenapa nggak ada yang jawab. Pak, saya pernah kayak gini, saya Ya. letaknya pada langsung saja. Oke, Dev ya udah ya. Bapak lanjutin lagi ya. Berikutnya, tolong menolong juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Nanti contoh-contohnya ada ya setelah ini. Ini kenapa kita lakukan di sekolah supaya kita belajar di sekolahnya nyaman, tidak ada musuh, tidak ada yang tidak suka sama kita, karena kita selalu berbuat baik. Itu ya intinya ya. Harus berbuat baik sama teman, menolong temannya yang kesusahan. Oke, berikutnya. Woi, ini ada Pak Tani, ada Pak Lurah, ada Pak Dokter, ternyata ada di masyarakat. Pak, saya pas lagi tidur nih, tidur enak. Nah, tiba-tiba dikagetin sama papa saya pakai bantal digebuk. Oh, dibangunin dengan cara paksa itu namanya. Pakai bantal, digebuk langsung. Oke, kita lanjut ya di masyarakat. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Kita yang pertama contoh yang ada di rumah. Ya, tolong menolong di rumah. Nah, membersihkan rumah. Tadi yang Bapak sudah contohkan atau kalian lakukan mungkin ya.
Salah satu contoh hal kecil membersihkan piring tadi. Terus menyapu rumah. Kalau bisa kalian malah ikut mencuci baju. Pasti nggak ada. Saya pernah membantu mencuci baju. Pernah tapi hanya sesekali kan? Nah, Saya jadi pernah membersihkan rumah atau membantu. menolong orang tua itu jangan hanya sesekali. Kalau bisa rutin dilakukan. Seperti tadi contoh hal kecil, bisa cuci piring dulu. Bisa menyapu dulu. Kalau kalian bisa setrika baju, setrika dulu nggak apa-apa. Tapi harus dengan perhatian orang tua. Tidak dengan sendiri ya. Takutnya kalau kalian dengan peralatan elektronik sendiri, malah takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nanti kena kaki. Ya, kesetrum. Nggak hanya kaki, bisa kena wajah. Kalau pas ada telepon, diangkat. Bukan, diangkat. Nah. Oke, Rafael, kenapa? Saya mau nanya, Oke. saya sering membersihkan sepeda sendiri. Nah, itu nanti ada yang di sini nih. Oh, bukan. Setelah ini. Membersihkan sepeda nanti ada ya. Nah, hal yang kecil lain. Hal kecil lain. Pernah membantu orang tua mencuci mobil. Ya, itu nanti ya, Dev. Oke. Hal kecil lain yang pernah dilakukan teman kalian tadi itu membersihkan kamar. Tadi siapa ya? Cita atau siapa ya? Tadi adalah beberapa teman kalian yang mencontohkan kamar adik. Oh, Audrey. Audrey tadi. Membersihkan kamar adik, padahal dirinya sendiri juga tidur sama adiknya. Nah, merapikan kamar ya. Merapikan kamar sudah mengurangi pekerjaan orang tua ataupun mbak juga yang ada di rumah kalian. Nah, karena apa? Yang pakai kalian sendiri, kalian pun harus juga merapikannya sendiri. Jangan tergantung sama orang lain. Oke, berikutnya. Nah, ini yang mencuci piring tadi sudah. Nah, ini yang mencuci kendaraan. Tadi seperti yang Dev bilang, sesekali membantu papanya mencuci mobil. Terus Rafael mencuci sepedanya sendiri. Itu termasuk kendaraannya ya, kendaraan Rafael ya. Kendaraan Rafael pada saat main. Kalau orang tua kalian kendaraannya mobil dan motor, kalau kalian kendaraannya cukup sepeda dulu. Kan kalian kemana-mana naik sepeda kan, benar nggak? Aku sih punya kendaraan yang warna kuning, dia gede, pakai roda 4. Angkot ya? Bukan, dia kayak motor ATV Oh, gede. ATV. Yang Itu gede. yang dibuat Tapi saya kemana-mana nggak ya? bisa naik sepeda. Nah, kalau nggak bisa naik sepeda, ya kendaraannya apa yang di rumah, misalnya tadi yang dicontohkan ATV. Saya pernah naik motor ATV, tiba-tiba remnya bolong terus nabrak pohon. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini membantu adik mengerjakan tugas. Ini yang dicontoh dilakukan oleh kukonya Kela tadi ya, Mikaela ya. Itu membantu mengerjakan tugas. Oke, kita yang di sekolah. Misal, nah, dulu waktu sebelum COVID melanda atau negara api menyerang, itu kalian ada piket kelas. Ya enggak? Di kelas 3, kelas 2 enggak ketemu, kelas 1 enggak ada piket kelas ya kalian ya? Ada piket kelas enggak kelas 1 dulu? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Enggak. Kalau tidak ada berarti ini ya, Bapak sedikit ceritakan tentang piket kelas. Kalau piket kelas itu membantu merapikan meja yang sudah kursinya dibalik supaya satu garis rapi ke belakang seperti itu. Setelah itu melihat papan tulis yang belum bersih dibersihkan. Itu contoh-contoh piket kelas yang gampang dilakukan. Seperti membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Nah, ini meminjami catatan. Misalnya kalian ada yang sakit hari ini nggak ikut Meet atau Zoom. Terus lupa catatannya di mana, dia belum nyatat misalnya. Atau pada saat Bapak jelasin seperti ini, dia masih asik dengan gadgetnya sendiri, lupa. Terus dia tanya, tadi Bapak menjelaskan apa ya? Atau Mem Lili menjelaskan apa ya? Nah, silahkan bantu temannya supaya mereka juga bisa. Nah, kita membantu teman, maksudnya membantu menjelaskan, itu ilmu kita nggak berkurang. Justru kita semakin tambah mengingat. Oke, ini punya siapa ya? Nah, kenapa justru kita tambah mengingat? Karena
kita akan mengulang, membicarakannya ulang. Jadi di pikiran kita akan tertulis kembali. Nah, itu yang kelebihannya pada saat ada teman yang tanya tentang menjelaskan materi, kalian jelaskan ulang seperti itu ya. Terus nah ini meminjami catatan dan menjelaskan teman yang belum jelas. Oke, itu ya. Sisa contoh tolong menolong di sekolah. Nah, sekarang di masyarakat. Membantu warga yang kena musibah. Musibah itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan tanpa melihat siapa dia. Ya, entah dia orang kaya, orang miskin, Pak Lurah, Pak Dokter, dan sebagainya. Kalau yang namanya kena musibah, ya udah kena. Ya, makanya sebagai orang yang tidak terkena musibah, itu kita wajib menolong. Terus kalau di jalan ada laka lantas. Kalau zaman sekarang laka lantas langsung mereka pada videoin. Tidak ditolong korbannya. Jarang orang yang langsung tolong korbannya. Nah, udah mama pergi ya Aurel. Kalian harus menolong korbannya laka lantas bila dia masih apa ya namanya? Masih bergerak ya. Nah, kalian jangan tolong kalau yang sudah meninggal, takutnya malah salah. Ada yang pernah melihat misalnya, dia sudah apa? Diem, nggak bergerak apa-apa. Udah kita nggak usah tolongin, biarin saja. Kita cukup lalu lintasnya disuruh minggir, jangan lewat jalan situ. Seperti itu. Contoh cara menolong korban laka lantas ya. Jadi yang ditolong yang masih bisa diajak berdiri. Kalau sudah nggak bisa diajak berdiri, jangan. Takutnya malah nanti kita salah tolong berakibat fatal pada korbannya. Nah, membantu membersihkan selokan pada saat kerja bakti. Biar airnya lancar. Sekarang musimnya udah mau musim penghujan. Yang tandanya kemarin seharian kita di Karawang hawanya seperti sedikit di Bandung ya. Jadi dingin. Tidak ada matahari yang bersinar sama sekali. Pakaian Bapak jadi nggak kering-kering. Nah, membantu membersihkan selokan supaya saluran airnya lancar. Ya, tidak menggenang dan tidak banjir yang ada di perumahan. Kalau banjir di perumahan, semuanya pasti akan merasakan. Bukan hanya kita, tapi tetangga kita yang lain juga sama. Oke, membantu menyeberangkan jalan. Ini hal kecil ya, tapi bisa dilakukan di masyarakat. Orang mau menyeberang jalan, kita bantu. Nah, itu malah bagus. Ya, kita sudah menolong, tapi secara tidak langsung sudah kita berolahraga juga, jalan bolak-balik. Ya, tapi jangan sering-sering. Bolak-balik nanti malah capek sendiri. Oke, itu sudah selesai untuk pelajaran PKN. Bapak penjelasannya, ada yang mau tanya dulu sebelum Bapak sebelum ganti pelajarannya? Karena Tidak, Pak. Karena kebaikan kita itu ternyata diukur ya. Yang mengukur siapa? Tuhan, berat dan tidaknya. Nah, kita akan masuk ke perhitungan berat. Seperti beratnya pekerjaan, pekerjaan lagi. Beratnya kanan atau kiri, menolong atau tidak. Nah, seperti itu. Silakan Mem Nelly. Oke. Izin ke toilet ya. Bapak itu dulu. Kali ini kita masuk ke matematika. Nah, saya mau share dulu. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya, kita sudah masuk ke tema 3, matematika. Kali ini kita belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang yang teratas itu adalah kilometer. Jadi, di bawah kilometer adalah hektometer, lalu dam, dekameter. Di bawahnya lagi meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Di sini, dari kilometer ke hektometer, ada lompatannya.
harus dikali 10. Jadi setiap turun 1 tangga dikali 10. Ketika turun ya. Begitu juga dari hektometer ke dekameter. Sampai kepada milimeter. Oke? Miss, Ya. ini kan emang udah pernah kita dulu. Ya, waktu kelas 2 ya. Nah, supaya bisa ingat tentang satuan panjang ini, kita bisa mengingatnya dengan kata-kata kucing hitam dalam mobil. Desi centil, mondar-mandir. Masih ingat nggak? Nah, itu kata-kata ajaibnya. Kata-kata ajaibnya. Kucing Sekolah itu Jakarta. maksudnya- Kenapa? Aku pernah inget ini pas aku di sekolah Jakarta Oh iya, pinter deh. sama persis mobil kucing mondar-mandir dalam mobil. Nah, iya. Jadi kucing itu kilo, hitam itu HM, dalam itu dam, mobil itu meter, ya. Desi itu ya ini si DM, centil itu CM, MM itu mondar-mandir. Jadi gampang kita ingatnya, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Kucingnya mondar-mandir kemana? Ya nggak tahu, mungkin cari ikan asin. Nah, itu kalau tangganya dari atas ke bawah. Sekarang kalau dari milimeter menuju kilometer, maka bukan dikali 10, Berarti tetapi mondar-mandir dibagi 10 ya. Tapi kalau di sini agak berat nih, dikali 1/10 ini agak berat nih satuan panjangnya. Seharusnya dibagi 10. Berikut ini contohnya. 5 km berapa dam? Kita hitung ya sama-sama. Dikali 10 dikali 10. 10 dikali 10 berapa? 20. 100. 5 dikali 100 sama dengan 500 dam. Ya, adik paham? Paham. Oke. Sekarang nih, dari DM ke HM. 4000 DM ya sama dengan berapa HM? Ya. Ini harusnya 4000 dulu ya, 4000 DM. Kita lihat nih dari DM 1 2 3 10 100 ya, ada ke damnya 100, kemudian ke HM-nya 1000. 4000 dibagi 1000. 4000 dibagi 1000 maka hasilnya menjadi 4 HM. Paham sampai sini? Nah, nanti latihan soalnya ada. Nah, latihan soalnya kan kita juga udah belajar pecahan ya. Jadi latihan soal ini ada 5, silakan dikerjakan. Boleh menggunakan cara supaya kalian lebih paham. Lalu nanti upload ke Google Classroom. Hanya di buku. Iya, di buku tulis kalian ya, buku latihan matematika. Kan Banyak. Mem, ya. kalau itu jangan pakai pecahan sama koma dulu. Kita kan masih dasarnya, takutnya lupa. Kalau pecahan kan udah bisa, Pak. Iya, maksudnya kalau misal pecahan kan takutnya lupa. Jadi kita ke itu dulu aja yang biasa dulu aja. Nanti diedit dulu. Oh, ini diedit. Oke. Ya, nanti nomor 2 dan nomor 3 Miss Nelly edit ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau pecahan sih Pak, supaya mereka nggak lupa pecahan yang Bapak kemarin dijelasin. Itu Jumat aja. Jumat masih ada waktu. Bu, boleh di print nggak? Boleh, tapi pakai cara ya. Nah, kemudian saya ini kan selanjutkan kepada Pak Thomas saja. Cukup sampai sini untuk matematikanya. Terima kasih. Ayo, untuk beratnya sudah ya. Berarti kita ke berat yang lain. Berat sebuah benda. Pak Thomas, bendanya apa Pak Thomas? Silahkan. Pak Tom, bendanya apa yang mau ditunjukin beratnya?
Oh, jangan-jangan Pak Thomas ini nih, di luar nih. Apa Bram? Dosen tanya oleh Beratnya apa yang mau ditunjukin? Tadi udah bahas berat. Nah, Berat. sekarang bendanya apa yang mau diberatin? Salah. Satuan panjang. Ya itulah pokoknya. Satuan panjang. Ya, untuk satuan panjang. Baik, untuk satuan panjang itu berarti berhubungan dengan sebuah benda. Dan bendanya pasti adalah sebuah benda padat. Nah, anak-anak, Pak menjelaskan bahasa Indonesia sedikit hari ini. Untuk bahasa Indonesia, materinya yaitu tentang wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masih ingat ya anak-anak ya? Benda cair, benda padat, dan benda gas. Selain wujud benda itu juga ada bahan-bahannya atau terbuatnya dari apa? Ada yang terbuat dari kaca, terbuat dari kayu, terbuat dari kertas, terbuat dari plastik, dan terbuat dari besi atau logam. Nah, dari benda itu juga akan terjadi perubahan wujud. Masih ingat nggak nih? Perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menyublim, mengembun, dan menguap. Menyublin. Nah, coba Bapak tanya dulu. Cita, coba dibuka mikrofonnya. Kalau mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa? Mencair. padat ke cair. Mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Coba Cita. Es. Es krim, ya. Es krim yang lama-lama meleleh mencair. Oke, terima kasih Cita. Berikutnya Renat. Coba Renat. Renat kelas 3, apa ini? Renat itu 3A, 3B nih. Coba Renat, dibuka Renat. Mikrofonnya. Kalau membeku itu perubahan wujud dari apa ke apa? Bukan Renat 3C loh ya, bukan Renat 3C. Bapak tanyanya Renat satu lagi nih. Karena Renat itu ada 2 nih. Ayo Renat. Membeku itu dari wujud apa menjadi apa? Air ke padat. Dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Coba. Es. Ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer, ya kan? Jadi membeku. Berikutnya, Anaya Alicia. Anaya Alicia, dibuka mikrofonnya. Tadi mencair sudah, membeku sudah. Sekarang Anaya, kalau menguap. Ayo, menguap itu dari apa menjadi apa? Air dimasak mendidih. Dari apa menjadi apa? Perubahan wujud apa menjadi apa? Menguap. Apakah dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, atau cair menjadi gas, gas menjadi cair, atau padat menjadi gas? Nah, yang mana coba? Cair menjadi gas. Ayo, kalau menguap, Anaya. Kalau tadi Anaya menjawab contohnya itu, contohnya air yang dipanaskan. Menguap, Pak. Ya? Menguap. Ya, menguap itu dari apa menjadi apa? Es batu. Kalau es batu bukan menguap. Nah, tadi Noah ya sudah menjawab ya. Noah tadi jawab apa Noah? Menguap itu apa Noah? Air dipanaskan menjadi uap. Nah, dari cair menjadi gas, ya kan? Dari cair menjadi gas. Contohnya tadi Anaya, air yang dipanaskan tuh ketika kita
masak air yuk, menjerang air. Oh, itu namanya menguap. Berikutnya Bapak tanya Leonard Nathanael. Nah, Leonard Nathanael, dibuka mikrofonnya. Nah, Leonard, coba kalau tadi mencair sudah, membeku sudah, menguap. Berikutnya menyublim. Nah, ada istilah menyublim. Menyublim itu apa? Ayo, Leonard. Gas ke padat. Dan Dari gas menjadi padat. ya, Yakin jawabannya? Ayo, menyublim. Dari gas menjadi padat atau dari padat menjadi gas? Ayo. dua-duanya. Wih, nggak bisa. Beda, ayo. Beda istilahnya. Kalau menyublim itu dari apa menjadi apa? Dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus. Ayo Leonard, contohnya apa? Yang mengecil. Kapur barus. Kamper atau kapur barus. Tuh. Ada lagi Bapak tanya Alvaro de Lova. Ayo, Alvaro de Lova, kalau mengembun. Nah, mengembun itu apa? Dari apa menjadi apa nih mengembun? Membeku menjadi gas. Dari apa kalau mengembun? Ngoblin atau mengebun. Mengembun. Cair menjadi gas. Cair menjadi gas, itu menguap. Gas menjadi air. Dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Coba. Lama. Bensin menjadi cair. Ayo, dari gas menjadi cair, contohnya apa ya? Bensin. Biasanya tuh pagi-pagi tuh. Pagi-pagi di tanaman, di rumput. Padahal malamnya tidak ada hujan. Embun. Tanamannya basah. Ya kan? Padahal tidak ada hujan. Ya, nah itu contohnya adalah embun. Nah, hari ini setelah kalian mengingat-ingat kembali materinya, nanti kalian mengerjakan soal latihan ya. Latihannya di Google Classroom melalui Google Form. Nanti silakan kalian kerjakan, terus kerjakannya yang teliti ya, dibaca pertanyaannya yang teliti. Bisa ya anak-anak ya? Dari materi-materi yang sudah sedikit dibahas tadi. Bisa Pak Thomas? Ya. Nah, dari materi-materi yang tadi Pak Brahma, Nelly, dan Pak Thomas sudah jelaskan, ada pertanyaan tidak? Silahkan. Udah, ada uang, Pak. Nggak ada uang. Sudah cukup jelas? Untuk nanti latihan yang matematika nanti akan Sudah jelas Pak Thomas. baik ya. Terus yang kenapa? Oi. Sudah Pak Thomas, berat benda Oke. lagi, panjang bendanya? Sudah ya? Kita sekarang ke panjang-panjang yang lain, yaitu kita akan berdoa. Doa. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Bapak Acak ya, Bapak Tujuh aja. Tadi dari kelas 3A. Theo ya tadi ya. Loh, Anaya. Oke lah Anaya, silakanlah. Kita berdoa dalam Bapa Putra Roh Kudus. Ini kami ingin menutup sekolah ya Tuhan, semoga kami selalu sehat. Guru-guru yang ada di depan kami ya Tuhan, semoga teman-teman dan guru-guru selalu sehat selalu ya Tuhan. Amin.
Putra Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Anaya untuk doa pagi hari ini dan Terima kasih, Pak. ya, kita bertemu lagi pada Meet atau Zoom berikutnya ya. Terima kasih anak-anak kelas 3. Sampai Terima jumpa. kasih, Pak. Minggu depan kita akan bertemu guys. Aduh. Dadah. Terima kasih.